Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita masih dapat turun ke sekolah kita kembali seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat, tentunya untuk menuntut ilmu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak turun? Ada. Semua ya, alhamdulillah ya. Baik. Akan Bapak absen terlebih dahulu. Yang pertama Muhammad Sabar Alamin. Bagus. Waliatul Husna. Ahmad Dhani. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ada semua ya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai menyambut usia balik. Yang tentunya ini adalah pelajaran PJBL, yaitu Project Basic Learning. Nanti kalian setelah belajar ini nanti Bapak kasih materi, Bapak jelaskan, kemudian kalian nanti mengerjakan desain poster, yaitu mewarnai mana yang gambar anak perempuan dan gambar anak laki-laki. Mari kita berdoa. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Firman, silakan lagi depan pimpin kawannya berdoa. Kita akan belajar mengenai menyambut usia balik. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan ke pelajaran ini, minggu yang lalu kita belajar mengenai iman kepada rasul-rasul Allah. Kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu menyambut usia balik. Apa itu balik? Ya, apa itu balik? Balik artinya adalah sampai. Sampai itu apa? Sampai pada usia kita, yaitu untuk melakukan atau menjalankan kewajiban seperti sholat, puasa, ya. Nah, sebelum sampai ke situ, sedikit nih Bapak akan memaparkan bahwa kita tumbuh dan berkembang tidak langsung besar seperti ini, tidak langsung dewasa, tetapi melalui proses dan tahapan. Kita bertumbuh dan berkembang dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, kemudian dewasa, menjadi orang tua, dan seterusnya. Ya, itu yang harus dipahami, bahwa kita lahir ke dunia ini tidak langsung besar, tetapi melalui proses. Ya. Nah, perhatikan slide layar di depan. Aku sudah balik. Nah, artinya di sini kalian sudah bisa meraba. Sudah balik kan belum aku ini? Nah, berarti kawannya kita sudah balik, tentunya di sini secara bahasa balik artinya sama. Menurut istilah balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim dengan kewajiban menjalankan perintah agama. Ya, betul. Ada tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ada berapa di sini? Yang pertama bagi laki-laki adalah sudah mengalami mimpi basah. Yang utama. Kemudian berusia 12 tahun atau lebih, bisa juga kurang, tergantung dari perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri. Ada juga yang sebelum usia 12 tahun sudah mengalami mimpi basah, kemudian bagi perempuannya sudah haid atau menstruasi. Jadi jangan takut ketika nanti bagi anak bapak yang perempuan datang bulan atau haid, jangan takut.
rambut. Itu menandakan bahwa kalian sudah sampai dengan usia balik. Ya, sampai di sini yang ditanyakan. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Tadi secara ilmu fikih, sekarang secara ilmu biologi. Yang pertama adalah tumbuhnya rambut di bagian atau di bagian tertentu. Tumbuhnya rambut bagi laki-laki seperti kumis, ya, kemudian jenggot, kemudian jampang. Ini jampang namanya di sini, ya. Pertumbuhan fisik semakin cepat. Yang tadinya masih kecil, ya, sekarang sudah tumbuh dewasa. Kemudian tumbuh besar. Yang tadinya kecil masih segini, sekarang sudah tinggi. Nah, kemudian tumbuhnya jakun. Jakun, coba yang laki-laki rabat di sini, yang laki-laki rabat di tenggorokan. Ada nggak yang jualan ini? Nah, inilah yang dinamakan jakun. Perubahan suara ini yang tadinya suaranya kecil, sekarang suaranya menjadi besar. Bagi perempuan, tumbuhnya rambut di bagian tertentu. Kemudian pertumbuhan bagian pinggul dan dada. Ini ada perbedaan, ya. Ketika sebelum masa balik sampai dengan sudah balik, bagi perempuan ada perbedaan. Kemudian perubahan suara sama, seperti laki-laki juga ada perubahan suara, perempuan juga ada perubahan suara. Kita sudah mengetahui tanda-tandanya secara ilmu fikih, secara bahasa, secara biologi. Kemudian sekarang ada larangan bagi orang yang dalam keadaan berhadas. Bagi perempuan yang tadi sudah datang haid, bagi laki-laki yang tadinya sudah mengalami mimpi basah, harus meninggalkan kewajiban yang ada yang tertera di depan ini, seperti sholat, ya. Jadi bagi orang yang berhadas besar ada larangannya, tidak boleh sholat, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran, kemudian tidak boleh menghafalkan Al-Quran, tidak boleh beriktikaf di masjid, memang tidak boleh dalam keadaan berhadas, ya. Kemudian tawaf, melaksanakan ibadah haji, umroh, itu tidak boleh, kecuali nanti kita akan bersuci terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Yaitu caranya dengan mandi. Kewajiban setelah haid atau mimpi basah, tadi yang seperti Bapak sampaikan, ya, ada kewajiban yang harus kita tinggalkan ketika kita dalam keadaan berhadas atau tidak boleh kita kerjakan. Supaya kita tetap bisa mengerjakan, maka kita akan bersuci terlebih dahulu, yaitu mandi besar. Bagaimana caranya? Seperti apa caranya? Nah, caranya yang pertama adalah niat itu cukup di dalam rambut. Kalau usah ucap-ucap atau teriak-teriak. Terus 2 kali, ya, cuci tangan 3 kali, ya, cuci tangan 3 kali. Kemudian bersihkan di bagian kemaluan dan berwudu seperti wudunya orang sholat. Tahu wudunya orang sholat? Oh, ya. Nah, kemudian membasuh rambut sampai dengan kepala dengan rata, ya, dari atas sampai dengan kaki dan sampai dengan ketinggalan. Kemudian kalau misalnya dari bagian kanan, ya, kita dianjurkan kalau mandi dari sebelah bagian kanan kiri, kanan kiri. Nah, kemudian setelah itu gunakan sabun dan sampo. Nah, gunakan sabun dan sampo supaya lebih bersih. Untuk kembali seperti wudunya waktu kita awal, wudunya orang sholat, ya, seperti kita wudunya orang sholat. Nah, kemudian setelah berwudu, badan kita sudah menjadi bersih. Bolehlah kita menjalankan kewajiban seperti tadi, sholat, membaca Al-Quran, menghafal, tawaf, iktikaf di masjid, itu sudah diperbolehkan. Karena posisi badan kita sudah bersih, sudah suci, ya. Baik, bisa dipahami sampai di sini. Ini nanti ada Bapak kasih tugas, ya. Bapak kasih tugas yaitu menyelesaikan desain
poster, ya. Desain poster ini nanti berupa gambar anak perempuan dan anak laki-laki. Nanti silakan dikerjakan secara kelompok sama-sama yang mewarnainya. Itu nanti Bapak bagikan KPD-nya, ya. Silakan nanti kalian warnai yang anak perempuan dengan gambar anak laki-laki itu usahakan berbeda, jangan sama. Kalau yang perempuan gambarnya misalnya agak pink, nanti yang laki-laki misalnya warnanya agak biru. Nah, seperti itu ya. Baik, silahkan kalian kerjakan gambar yang sudah Bapak bagikan, ya. Silahkan kerjakan sama-sama, ya. Nah, kalau bisa usahakan warna dari gambar perempuan itu berbeda dari gambar laki-laki. Nah, itu menandakan bahwa kalian bisa membedakan yang mana laki-laki dan yang mana perempuan. Ya, yang ini nanti kita gambar ya. Nah, ini diwarnai. Dan ini bisa ikut bantu temennya mewarnai. Silakan. Nah, ya bagus kerjasamanya. Kasih waktu 20 menit ya. 20 menit harus selesai. Karena waktu kita terbatas ya. Oke, silakan dikerjakan untuk kekompakannya. Bapak lihat juga nanti. Kalau temannya yang tidak ikut mengerjakan mewarnai, ya nggak apa-apa nilai. Ya, nilainya kurang daripada yang ikut mewarnai. Ya, diusahakan warna itu berbeda dengan warna laki-laki. Jadi yang mana anak perempuan, yang mana anak laki-laki, ya. Ya, tidak masalah, yang penting berbeda. Nah, usahakan. Baik, sudah selesai tugasnya. Ayo, kalau yang sudah selesai silakan kumpulkan satu orang ke depan satu-satu. Ya, bawa sini. Hasil karyanya diperlihatkan sama teman-temannya. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Kasih aplaus. Silakan kumpulkan ke meja masing-masing. Jadi satu ya. Ya, satu meja. Kumpulkan satu meja. Ya, terima kasih. Untuk kerja kelompoknya sudah bagus ya. Kemudian kerjasamanya sudah bagus. Tinggal nanti ditingkatkan lagi supaya agak cepat sedikit ya. Supaya agak cepat sedikit. Untuk pertemuan kali ini sudah selesai materi kita. Ada yang ditanyakan untuk masalah menyambut usia balik? Baik, kalau tidak ada, Bapak akhiri pertemuan ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.